Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu Allahu Allahu. Coba oleh Bapak bakal keluar kotoran-kotorannya. Istingsak dengan istingsak. Kalau di kampung-kampung mah yang akan ingin jadi qori itu sok digegurah. Kan kalau digegurah dimasukkan itu keluar kotoran-kotorannya. Dengan wudu saja istingsak dan istingsak keluar. Sempurnakan wudu walaupun itu susah. Tang kadang ke sini. Tapi enak kesananya. Nah itu sehingga wudu secara benar. Yang kedua baru membasuh muka. Muka itu di atas batasnya adalah kening, di bawah dagu, di samping dekat lubang telinga, sehingga kabasuh semuanya. Makanya disunahkan dengan kedua tangan karena supaya terjangkau kedua tangan itu. Jadi bukan begitu wungkul gitu. Kia mah ieu nawe mata dengan hidung, ieu nanti. Karena di keran. Itu. Jadi untuk ke situ saja memang berat. Ambil, masuk. Jalan. Di jalan sehingga rata. Bagi yang punya jenggot, di sela-sela jenggotnya dipelihara. Bagi yang punya jenggot, yang tidak punya jenggot, terkedah maksakeun harus punya jenggot. Itu maksakeun sehingga diobat itu terkedah. Jadi sela-sela jenggotnya itu wudu dari membasuh muka. Kemudian tangan, ketika tangan Bapak membaca wa aidikum ilal marafiq, ketika ada ila tangan sampai sikut, berarti kalau Bapak membaca dengan wa aidikum ilal marafiq, tangan itu membasuh dari sini dulu, baru ini masuk ke sini Pak, di selah, karena ada tahlilul asabi', disunnahkan. Kan? Tuh. Masuk lagi. Ya kadang gitu tak degran. Ya nanti. Gitu. Itu wudu supaya sempurna. Ketika Bapak mengartikan wa aidikum ilal marafiq, ilahnya adalah ma'a, boleh wudu itu dari sini dulu. Sehingga diputar. Jadi berputar terus begitu sehingga rata. Atau melewati sikut sehingga agak lewat sedikit menuju lengan. Itu tangan. Wamsahu biru'usikum, kemudian setelah tangan mengusap kepala. Yang disebut mengusap itu membasahi tangan kita, nempel, usap. Bukan gitu. Itu maksudnya ngusap. Kita mah naon kieu teh. Tempel itu boleh sebagian. Kalau Bapak mengartikan baknya bat tabaid sebagian. Kalau Imam Syafi'i lau sya'ratan wahidatan, walaupun hanya satu helai rambut, sebagian itu cukup. Boleh semua masuk ke belakang, kemudian ambil lagi ke depan. Kalau semua, boleh juga sebagian itu, boleh diusapnya semua, satu jari ukurannya seperempat, boleh dari depan, samping. Kemudian telinga. Kalau telinga bagian dari kepala wajib, kalau telinga bukan bagian kepala sunnah.
Mengusap telinga itu satu, jari telunjuk masuk ke lubang, masuk. Ibu jari nempel ke daun telinga, sehingga begitu. Dia kadang ngejewer, itu ngumpul. Setelah itu baru ada kalimat wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain, membasuh kedua tangan sampai mata kaki. Tetap kan biasanya dilakukan hanya karena dengan keran itu enak, jadi gitu. Makanya kenapa kalau di Mekah itu ada tempat duduk untuk mempermudah bagi yang badannya besar. Karena kalau diangkat begini lumayan kan pada berat. Kalau yang perutnya maju terus pantang mundur kan, bagi yang badannya kecil mungkin bisa tanpa duduk, lumayan capek. Tapi kalau duduk enak. Tuh, makanya di Mekah Madinah tuh selalu duduk. Kalau di kita kan jarang ya ada tempat duduk yang dengan duduk. Sehingga orang yang badannya besar kan hanya gini saja, karena mau ke sini nggak nyampe, kehalang sama ini, nggak nyampe kalau ini yang besar. Waduh, berjuang gitu. Karena tekadnya hebat, maju terus pantang mundur ininya. Dewasa lah kalau dalam bahasa Sunda mah, dewasa, gedewa dasangu, dewasa. Itu amalan alal makarih, walaupun agak berat tetapi pahalanya luar biasa. Allah angkat derajat manusia, Allah akan hapus dosa manusia. Lumayan itu. Yang kedua, apa amalan yang dapat menghapus dan mengangkat derajat manusia? Adalah intidharus shalah ba'das shalah. Disunnahkan untuk menunggu tibanya waktu sholat, sehingga sunnah datang sebelum adzan dikumandangkan. Kalau amalan ini diamalkan, dilakukan, maka tidak akan ada pertanyaan wudu dulu atau tahiyat masjid, syukur wudu dulu atau tahiyat masjid dulu, tidak akan. Kenapa? Wudunya sudah di rumah, datangnya sebelum adzan, tahiyatul masjid. Ini ingin syukur wudu, tahiyat masjid, datangnya sebelum 1 menit sebelum iqamah. Ya iya, diomongin batur. Si eta tuh tinggal 1 menit deui eta teh, 1 detik deui. Nah, tahiyatul masjid tunggu. Yang kedua, makna intidharus shalah ba'das shalah, menunggu setelah sholat rawatib qabla, menunggu iqamah. Jeda waktu dalam hadis menunggu iqamah itu adalah kalau bapak ibu misalkan berwudu secara sempurna atau makan secara sempurna, diestimasi kira-kira berapa menit. Bagi yang menunggunya, pahalanya satu didoakan oleh malaikat, yang kedua pahalanya sama dengan pahala sholat. Asal jangan disertai dengan ngewa ka batu. Ya batur sholat lila ngewa, gugur pahalanya akhirnya. Tunggu itu waktu tiba sholat dan tunggu iqamah dikumandangkan. Kalau adzan adalah hak muadzin, kalau iqamah adalah hak imam. Dalam hadis itu muadzin adzan, hak iqamah qomat atau belum itu imam yang menentukan. Tapi kalau sekarang itu adalah teknologi. Itu ada
jam iqamah khusus. Ada juga nura rusuh, terus adzan langsung iqamat. Itu diburu-buru. Tunggu itu, pahalanya luar biasa. Dalam hadis ini Allah akan angkat derajat manusia dan Allah akan hapus dosa manusia. Yang ketiga, kasratul khuta ilal masajid. Inilah makna asra bi'abdihi ilal masjid. Menjalan ilal masjid, ke masjid. Kasratul khuta ilal masajid. Perbanyak menuju masjid. Langkah kaki kita perbanyak menuju masjid. Maka dalam Quran surah At-Taubah yang sering kita baca, innama ya'muru masajidallah. Ya'mur di situ maknanya ada dua, memakmurkan masjid itu. Ada memakmurkan masjid dalam arti fisik, yaitu membangun. Alhamdulillah Al-Hikmah sudah beres, ya kan? Kemudian yang kedua, memakmurkan masjid dalam arti kegiatannya, sehingga kegiatannya luar biasa untuk memberi fasilitas kepada masyarakat, dari mulai pengajian, bantuan sosial, pokoknya kegiatan agama maupun kegiatan sosial. Sehingga seperti model contoh sekarang itu kan Masjid Joko Karya, kan luar biasa itu kegiatan sosialnya dan kegiatan keagamaannya, dari mulai pengajian, kajian, sampai kegiatan sosial. Bahkan bisa jadi suatu saat masjid memberikan sebuah solusi. Ada jamaah yang hutang ke bank, maka masjid memberikan solusi. Bank ada bunganya, masjid memberikan take over tanpa bunga. Bisa jadi itu. Sudah, lunasi, nanti bayar tanpa bunga. Silakan mampunya berapa. Suatu saat kalau masjid sudah uangnya banyak. Jadi kalau masjid menyediakan hutang tanpa bunga, mungkin saya juga akan daftar itu. Pinjaman lunak itu luar biasa itu. Tapi kapan itu? Kalau sudah masjid menyediakan bank tanpa bunga, pinjaman tanpa bunga, mungkin bisa jadi bank konvensional itu bisa jadi adalah nanti orang akan meninggalkan. Itulah tantangan kita. Kenapa orang hutang pasti butuh? Kenapa hutangnya konvensional? Kan butuh. Maka bukan menjudge kepada orang, tetapi memberikan solusi. Masjid itu. Makanya untuk memberikan solusi itu, masjid itu dalam masjid harus ada 5 pilar. Pilar-pilar ini adalah ada pilar Rasulullah, ada pilar Abu Bakar, ada pilar Umar, ada pilar Utsman, ada pilar Ali. Kita ambil maknanya. Di Masjid Al-Hikmah harus ada pilar Rasulullah. Apa maknanya? Harus ada orang yang diteladani, baik ilmunya maupun perilakunya. Siapapun silakan boleh menjadi suri teladan, sosok yang diteladani. Itu. Masa keluar masjid, begitu keluar masjid, di dalam masjid subhanallah, begitu keluar masjid tiba-tiba ada batu bertuk anjrit. Kirang saya eta menjadi teladan. Nanti ikut-ikutan jamaah anjrit katanya. Wah, bahaya itu. Di masjid Eling ketika ada batu edan. Jadi bahasanya, tutur katanya luar biasa kalau orang yang diteladani itu. Sosok Rasulullah itu simbolnya. Siapapun boleh silakan. Ilmu dan amalnya sejajar, kesinambungan. Ilmunya itu menghiasi akhlaknya. Yang kedua, sosok Abu Bakar, harus ada orang yang bijak. Bijak itu artinya mementingkan orang lain.
Seperti hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kaum Ansor dan Muhajir rebutan ingin menggotong Hajar Aswad, Rasul mengampar sorban sehingga semua kebagian. Tidak ada orang yang tersakiti. Itu bijak itu. Maka dalam masjid itu orang itu nyaman, tenang, tidak ada yang disakiti. Yo pulang ke masjid, kunaon teh ka masjid deui? Aing nyeri hate ka si eta. Musuhan. Jadi hate cenah aing. Moal kapok ka masjid teh. Tetapi begitu sekali ke masjid, orang penasaran. Seperti halnya Masjidil Haram, Masjid Nabawi, nggak ada orang yang kapok itu. Berkali-kali rindu terus itu. Kenapa? Magnetnya di situ. Kapan Al-Hikmah dijadikan masjid yang dirindukan oleh jamaah? Maka ada harus sosok Abu Bakar. Sehingga targetnya nanti sholat subuh itu minimal targetnya harus sama dengan sholat Jumat jamaahnya. Setelah tercapai sholat subuh jamaahnya seperti sholat Jumat, target lagi sholat subuh targetnya harus sama dengan sholat Idul Fitri, Idul Adha, penuh itu. Tapi alhamdulillah terus penuh subuh juga, sampai-sampai tidak muat sehingga banyak yang keluar itu. Yang ketiga sosok Umar. Harus ada orang yang tegas. Kalau hitut tegas, batal. Hitutnya sekali sih. Tuh katanya orang yang muduna jangan, tegas, batal. Lebih baik hitutnya 2 kali 3 kali teu batal. Hitut sekali anu batal teh. Brot batal. Berat nu berat eta batal, berat teu batal. Kunaon? Da mung sakali ngoal batalkeun jalaran teu ngabatalkeun da tos batal. Hitut kadua mah tos batal jadi teu batal. Matak sekaligus hitut tong sakali. Itu juga nikmat, Pak. Tetiasa hitut patuangan melakbak sebaraka dokter. Bisa jadi sekali brot 1 juta. Peme berat brot 3 juta. Nikmat itu. Ada orang yang tegas. Kalau dulu Umar bin Khattab itu. Kalau Umar bin Khattab sudah mengangkat pedang, orang diam. Kalau sekarang kan mengangkat pedang, wah ini bahaya ini. Yang keempat, sosok Utsman bin Affan sebagai simbol sosok dermawan. Silakan Bapak setelah sholat bekerja kemana saja. Kita potensinya gunakan manfaat semaksimal mungkin. Tetapi setelah berhasil berbagi, oper ke masjid. Jangan sampai ada kanceleng lewat, pasang strategi ngadadak tibra. Kanceleng mau lewat tibra, terus lewat bentak sieun ku kanceleng. Yang kelima, sosok Ali bin Abi Thalib, pemuda yang semangat, walaupun usia tua tapi semangat untuk memakmurkan masjid. Sosok 5 ini Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali harus sinergi, harus menyatu, tidak boleh sewang-sewangan. Barulah itu memakmurkan masjid akan hebat itu. Kalau sosok seperti itu nampak dalam masjid. Itulah asra itu, langkah kaki Masjid Al-Hikmah. Jadi untuk mendapatkan pahala haji dan umroh bisa di sini. Kecuali kalau Bapak Ibu akan mendapat haji, melaksanakan haji dan umroh tidak bisa di Al-Hikmah. Walaupun tawaf Bapak di masjid di alun-alun melebihi 7 tidak bisa dikategorikan haji, karena haji dan umroh itu ibadah yang diatur tempatnya, yang ditentukan tempatnya. Bahkan kalau haji ditentukan waktunya juga itu. Kalau umroh waktunya tidak ditentukan, tetapi kalau tempatnya ditentukan. Kalau sholat ditentukan waktunya, gerakannya, bacaannya, tetapi tempatnya tidak ditentukan.
puasa juga sama, zakat juga sama. Tapi kalau haji, waktunya ditentukan, tempatnya ditentukan. Jadi kalau bapak pergi ke alun-alun, mau kemana? Haji, etama haji kahpi, kan Mekah canepi berarti. Mau umroh, alun-alun, berapa kali tawaf? 10 kali, tidak kategori itu, walaupun tawaf di pasar baru melebihi 7 kali, karena tempatnya ditentukan. Itulah asra untuk memakmurkan masjid, pahalanya luar biasa, yaitu menggugurkan dosa kita dan diangkat derajat kita. Saya kira itu belum selesai ini, tapi udah azan ya. Ada yang tanyakan, bapak-bapak? Ada, silakan pak. Nggak apa-apa, sudah nit-nit? Nggak apa-apa, ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau siwak itu disunnahkannya satu pada saat bau mulut, yang kedua saat mau sholat, yang ketiga saat akan baca Quran. Itu jadi kemudian saat kita juga akan baca Quran, itu siwak disunahkannya. Tetapi kalau sikat gigi terus menerus, itu bisa jadi rusak giginya. Makanya kan kalau sikat gigi mah hanya ditentukannya sehari itu 3 kali ya, atau 2 kali, 2 kali ya. Kalau terus-terusan tidak. Kalau siwak terus-terusan tidak ada dampak efek pada kita. Itu. Jadi kandungannya sudah berbeda. Isi kandungannya itu saya kira sikat gigi dengan odol dengan siwak itu akan berbeda. Itu. Hanya jenisnya apa saja itu yang harus diteliti itu. Tetapi tidak ada dampak kalau siwak itu, walaupun berapa kali. Itu. Makanya kalau dulu mah setiap orang yang akan sholat kalau di kampung itu selalu bekal kayu siwak. Sangat jarang sekarang. Oleh haji juga dulu mah kayu siwak gitu. Kalau sekarang mah enggak, karena bekal kayu siwak nggak ada yang nanyain itu. Nanyanya kurma dengan air zam-zam paling ya itu. Paling sejadah. Di pasien kayu siwak banyak yang tidak ngerti. Iya tinaon masih ente kalaka kayu ieu mah. Gitu. Jadi berbeda kandungannya. Itu. Saya kira itu Pak Kahar. Ada lagi? Cukup? Kalau cukup itu saja. Mudah-mudahan kita hasil dari ibadah kita itu akan mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada dalam diri kita, yaitu kotoran yang berkaitan dengan fisik atau lahir dan kotoran yang berkaitan dengan batin, sehingga bersih fisik, bersih penyakit hati, kemudian bersih dari salah atau dosa. Itulah hasil dari ibadah kita. Itu saja barangkali yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita senantiasa Allah berikan kesehatan, kekuatan, kemudian kita senantiasa hidup dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah